Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka, merdeka, kita harapkan memang negeri ini merdeka, rakyatnya juga merdeka. Itu dia, kita harus bebas berekspresi, berpendapat, menyalurkan itu. Baik itu di media sosial, kemudian yang terbaru ada mural. Tapi ingat, harus ada batasannya. Yang kemarin mural, tulisannya 404 not found. Wajahnya diduga mirip Presiden Joko Widodo, tapi sudah dihapus. Tapi memang ada tulisannya namanya? Nggak ada. Mirip? Mirip. Itu hanya seperti bentuk lukisan seperti itu, kemudian di sebuah dinding di kawasan Batu Ceper, Tangerang. Viral di media sosial. Ini kemarin menjadi buah bibir juga dan bahkan menjadi pemberitaan juga yang cukup besar ya kan. Kalau berbicara mengenai mural ini banyak juga yang pro dan juga kontra. Kritiknya pun juga besar. Kalau misalnya kita lihat mengenai kritik ini, kita juga pasti ingat ada pernyataan dari mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala sempat menyampaikan bahwa bagaimana ya caranya kemudian jika mengkritik tapi tidak ditangkap polisi. Sering juga waktu beliau masih menjabat itu juga sering dikritik ya, bahkan ada kritikan yang sudah mengarah ke personal juga ke beliau. Coba kita simak bersama pernyataan ini kalau tidak salah tanggalnya 13 Februari ya tahun 2021. Betul. Demokrasi adalah sistem, bukan. Banyak negara yang menganggap demokrasi adalah tujuan. Malah Amerika kadang-kadang menganggapnya itu seperti agama demokrasi. Sistem kita demokrasi memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan minoritas. Tetapi harus balancing, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Lalu tweet ini langsung dijawab oleh Pak Mahfud MD, bahkan tertera Pak Mahfud mengingatkan kembali ketika zaman Pak JK itu yang namanya akun-akun seperti Muslim Cyber Army, kemudian ada Saracen waktu itu ramai, serta Piungan kalau tidak salah yang juga mengkritik secara langsung kepada pemerintah ya. Tweetan ini pun langsung dibalas keesokan harinya, tepat yang 14 Februari 2021 bunyinya. Jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengkritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi. Faktanya memang sejak Pak JK masih jadi wapres pun pada periode 1 juga ada kasus Saracen dan Muslim Cyber Army, ada juga akun Piungan. Jadi hal yang biasa kalau menurut Pak Mahfud MD. Betul Maria, coba kita cek ini masih ada nggak akun-akun ini atau jangan-jangan sudah hilang semua ya di jagat dunia maya ya. Luar biasa, ini juga langsung ada pernyataan kalau kami catat di bulan yang sama Februari tahun 2021 ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan kritik itu laksana obat dan yang dikritik bisa sakit. Namun kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar bisa mencegah kesalahan. Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan justru bisa menyebabkan kegagalan. Tuh biasanya kalau ada tanda bintang, SBY ditutup bintang, itu yang nulis langsung Pak SBY. Pak SBY langsung yang menuliskan ini mengenai kritik yang memang saat ini banyak dibahas oleh banyak pihak. Tapi bagaimana kemudian respon dari penegak hukum kita ya, kepolisian, yang juga memberikan respon juga? Karena beberapa waktu lalu pemirsa juga ingat ya, Maria ya, ada pernyataan bahwa mengkritik boleh, tapi ini nih polisi sebut Presiden lambang negara, ini Kasubag Humas di wilayahnya kalau tidak salah Pasuruan. Bahkan menyebutkan bahwa presiden ini adalah lambang negara. Jadi kemudian langsung dihapus mural ini dan malah justru menimbulkan banyak pro dan juga kontra. Ada juga yang kemudian mempertanyakan benarkah bahwa presiden ini adalah lambang negara, Andro? Ini juga dilanjutkan. Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa ada regulasinya tadi. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 bahwa sesungguhnya dalam aturan kita, presiden itu bukan lambang negara. Itu pernyataan dari Jimli Asidik. Jadi serba salah nih, Maria. Masyarakat yang ingin berekspresi karena ketika bertepatan dengan kemeriahan
ulang tahun Indonesia ini, kita kalau pengen berpendapat, menyampaikan kritik kepada pemerintah yang seperti apa ya? Karena kalau dilihat merdeka ini artinya juga merdeka untuk berekspresi, merdeka untuk menyuarakan pendapat, salah satunya dengan beberapa cara tadi. Asal masih dalam koridor. Coba kita simak bersama, kita tampilkan kembali untuk Anda pemirsa. Ini yang mural viral di Instagram, di TikTok, di Twitter. Ramai di mana-mana. Kita Semua lihat platform bersama. digital ya. Nah, ini yang lagi viral katanya di TikTok. Kalau ini Andro dilihat yang tadinya ada gambar bagaimanakah ada before dan juga after. Walaupun saat ini posisinya kalau yang di Batu Ceper Tangerang sudah dihapus, kemudian di Pasuruan ini juga kejadian before afternya, before masih ada tulisan, kemudian disertai gambar, yang di bawahnya sudah bersih dindingnya. Pertanyaannya, yang di Tangerang khususnya, ini bukan hanya Satpol PP yang turun tangan, tapi pihak kepolisian juga melihat langsung di lapangan. Dipaksa sehat di negeri yang sakit katanya. Terus ada juga pernyataan Tuhan saya lapar. Nah ini bisa dilihat sebelum dan juga sesudahnya yang kemudian sempat dihapus oleh pihak kepolisian. Rapi banget loh Maria, kalau kita lihat memang ini profesional sepertinya. Nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng lukisannya ya pemirsa. Kita akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Dari sisi kiri saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada akademisi Mas Adi Armando. Assalamualaikum, selamat malam. Merdeka Mas. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Merdeka. Luar biasa. Kemudian Bang Ali Mukhtar Ngabalin, habis ikut upacara pasti di Istana Merdeka nih. Siap. Tenaga ahli utama KSP. Merdeka Bang. Merdeka. Merdeka. Kita Terima ucapkan kasih. juga merdeka kepada Bang Roy Suryo, pakar telematika kita. Selamat malam. Merdeka. Merdeka luar biasa. Kalau Mantan Menpora keras ya suaranya. Kita ucapkan juga selamat malam. Merdeka, Bang Said Didu. Merdeka. Pakar pengamat kebijakan publik kita sebenarnya ingin langsung membahas saja hal ini ya. Bang Roy Suryo ini termasuk salah satu pakar telematika kita yang udah melakukan penelitian mengenai mural ini, Andro. Ada penelitian secara ilmiahnya dilakukan. Betapa kemudian kemiripan dari foto yang ada di mural tersebut atau gambar yang ada di mural dengan foto aslinya yang diduga presiden tadi. Berapa sih sebenarnya skornya, hasilnya Nah, gimana hasilnya sih? bagaimana, Bang Ya, Roy? jadi saya izin untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kalau kita berpendapat, apapun pendapatnya harus didasari oleh alat bukti yang ilmiah dan saintifik. Jadi artinya kalau kemudian ini ada dua hal dalam mural itu. Yang pertama tadi sudah Mbak Aya dan sama Mas Andro sampaikan bahwa aparat kita sudah menurunkan itu dan menganggap itu sebagai lambang negara. Padahal kan jelas-jelas tadi mantan ketua MK dan juga saya kebetulan dulu termasuk Di DPR ya? Iya, iya, adalah orang di balik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu, bahwa bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan itu tidak ada kata-kata foto presiden. Nah, jadi artinya kalau nanti saya kasihan nanti aparatnya tuh akan mencari-cari di undang-undang itu ketemunya apa? Not found. Oke, berarti 404 not found yang mirip presiden itu seperti Anda bagaimana? Apakah Anda punya data akurat bahwa Ya. ini memang betul mirip Gini. atau enggak sama sekali? Kok ya niat banget gitu orang bikin bisa, penelitiannya? bukan niat, harus begitu. Seperti misalnya banyak kasus. Ada orang, Ini hasilnya. ini hasilnya. Jadi ada mural yang lain, yang ini belum ketemu, ya lokasinya di mana. Kemudian kalau ini yang kemarin sudah dihapus. Ya. Ternyata ketemunya dengan software face comparator itu hanya 62%. Software-nya valid nggak Mas ini Mas? Sangat valid, ini software yang biasa digunakan untuk menganalisis foto ini mirip atau enggak. Ya, dan yang terakhir saya gunakan ini untuk menganalisis artis yang kemudian akhirnya bisa kita pastikan dia melakukan itu di hotel di Medan itu loh. Oke. Itu kan tadinya kan dia juga nggak ngaku. Tapi akhirnya dengan software ini ketemu 78%, akhirnya 93%. Nah, gambar yang mural ini, mohon maaf saya pakai tangan kiri untuk nunjuk ya, bukan apa-apa ini karena kalau Siap, gini oke. gak enak ya. Nah, karena nanti ada yang komen netizen itu gitu. Nah, itu kalau diperbandingkan dengan katanya di foto Pak Presiden. Sambil Dengan- berdiri boleh, Boleh Mas loh, Roy? Mas, kalau Oke. mau Soalnya kami lihat ada menjelaskan nilai langsung. 67%, artinya apa itu? Dengan segala hormat saya kepada Pak Presiden ya, gitu. Artinya kalau kemudian foto ini diperbandingkan dengan foto Pak Presiden, ketemunya hanya 67%, bahkan yang artinya ini di bawah 70%, di bawah 75%. Biasanya saya gunakan analisis ini kalau di bawah 75%, itu berarti dia tidak mirip. Lah kalau tidak mirip ngapain dicari, ngapain dihapus? Berarti kan bukan Pak Presiden. Nggak ada namanya juga. Nggak ada namanya, kemudian nanti akan not found. Dan istilah ini kan istilah Tapi komputer. hitung-hitungan ini Tapi ngarang nggak iya. Mas? Tadi Mas sudah memetakan 70% ke atas mirip, di bawah 70% nggak mirip. Ini ilmiah, ini ada jurnalnya. Ya, jadi saya bicara atas nama ilmiah.
Ya, dan software ini sudah sekian lama saya gunakan berkali-kali dan selalu tepat. Jadi kalau kita menganalisis seseorang, nggak boleh ngawur karena itu menentukan hajat hidup orang itu. Jadi kalau misalnya saya pastikan dia asli pemain ini, ternyata bukan, kan saya mencelakai orang. Tapi kan itu secara kasat mata pasti orang lewat ngelihat Pak Jokowi. Nggak bisa dong, nggak boleh kayak gitu. Ada Nggak ilmiahnya. boleh. Ada ilmiahnya. Jadi nggak boleh kita, oh ini kok mirip ya, kok mirip. Ini sama sekali juga bukan mirip. Ya, coba kalau ada yang lain. Ini kan 67%, tadi ada yang 62. Bahkan yang sebelumnya tadi 0%. Jadi nggak mirip. Apakah karena bagian mata ditutup? Tadi ada ini masker, Enggak. ditutup masker, kemudian Nah, ini. ada di blok seperti Ini. itu. Bisa jadi. Hasilnya langsung nol. Hasilnya poinnya. langsung, dan ini artinya detektif Setribut kita disuruh nyari sumber yang lain. Jadi artinya ini nggak bisa diperbandingkan. Salah. Tapi kan secara kasat mata, Mas, netizen itu semua teriak, ya ini Nggak dilihat bisa. sekilas. Nggak boleh. Orang nggak boleh lihat Jadi itu. batasnya adalah berapa persen untuk dinyatakan mirip? Dinyatakan mirip kalau dia di atas 75%. Oke. Jadi kalau di atas 75% itu bisa mirip, layak itu untuk dianalisis. Saya kira Mas Ade juga, kalau salah aku peneliti Ade Armando, orang ilmiah, orang Arabis pasti juga tahu lah batas berapa. Kalau kemudian kita layak melakukan sampel itu bisa diuji atau enggak, itu kan ada aturannya. Jadi kalau di bawah itu, ya ngapain diuji? Artinya mural itu, ya kita nanti bicara soal mural ya, sejarah mural juga. Itu ngapain kemudian repot-repot harus diturunkan, atau ngapain repot-repot harus ditetapkan, kok nggak mirip? Gitu loh, iya kan? Gitu. Pembuat muralnya mungkin harus belajar lagi supaya bisa lebih mirip kali. Oke, Gitu tapi kalau dari gaya mural ini, apakah ini memang orang profesional yang sengaja mengkreasikan bentuk ekspresinya seperti itu? Ah, mural ini kan Atau gini. hanya isi hati dari lubuk hati yang terdalam atau gimana? Kita Mas nggak Roy? bisa, karena mural ini kan sebenarnya sudah ekspresi seni yang sudah cukup lama, ya. Bahkan ini sudah dikenal sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Orang mengenal mural ini. Di Indonesia mural yang pertama bahkan ada di Sulawesi Selatan, di Gua Leang-Leang namanya. Itu hampir seumur dengan yang ada di Gua Altamira di Spanyol. Jadi artinya kalau kita bicara mural, kita juga harus pakai ilmiah. Nggak bisa kemudian kita asal mengatakan, oh ini mirip, ini enggak. Oh ini nanti ekspresi, ini enggak. Enggak, semua itu ada dasarnya, Mas. Seni pun tidak boleh diekspresikan secara sembarangan. Oke. Contoh kasusnya kemarin saya kemudian ini maaf sedikit agak beda. Saya menyatakan polisi benar dalam menindak seorang artis DC ya, selebgram ketika dia melakukan busana yang tidak pantas. Saya katakan benar karena seni itu tidak bisa Menggunakan diterapkan. aplikasi yang sama ya? Apa? Menggunakan aplikasi yang sama. Iya, dan enggak, orangnya sudah sama kan. Enggak, maksudnya seni itu tidak bisa kemudian diterapkan secara seni untuk seni. Ya, seni itu ada batasnya. Ini juga ada batasnya dan batasnya ternyata bukan orang yang bersangkutan. Jadi buat Mas apa? Ade Armando, Bang Abalin ditanggapi. Kalau nggak Iya. mirip, kenapa harus dihapus? Kenapa polisi harus turun langsung ke lapangan? Hanya di catatan demokrasi. Sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kita tadi ingin ke Bang Ade Armando, tapi sebelumnya kita ingatkan juga bahwa nanti kita juga akan bergabung dengan Yusril Iza Mahenda, Prof. Yusril selaku pengamat hukum tata negara, tapi kita langsung dulu ke Bang Ade. Bang Ade, jadi bagaimana menjawab tadi langsung ditanya, ada data ilmiahnya tidak? Jika menyebut bahwa itu sebenarnya memang tuduhannya tertuju kepada Pak Presiden. Bahkan menurut saya apapun alasannya, aparat keamanan di sana yaitu Satpol PP bersama polisi dan Koramil itu punya hak sepenuhnya untuk menurunkan mural itu. Karena itu kan persoalannya dipasang di tempat yang ruang publik atau fasilitas publik atau apalah namanya ya, yang perlu izin kan. Saya nggak bisa menggambar begitu saja di sana. Jadi alasannya apakah itu mural, apakah itu gambar, bahkan gambar Pak Jokowi sedang berpidato misalnya dipasang di sana, kalau si Satpol PP bilang itu mengganggu Dan ya, tak ada izin. dan tidak ada izin, itu bisa diturunkan. Jadi tidak ada sama sekali isunya bukan apakah mural itu mirip dengan presiden atau tidak. Bahkan kalaupun mirip, persis mirip, dan itu isinya memuji-muji Pak Jokowi hebat dan seterusnya. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang karena tidak ada izin dan mengganggu, boleh dong diturunin. Jadi bukan reaksi berlebihan? Menurut saya sih wajar lah ya. Jadi betul-betul kan ya itu interpretasi subjektif seorang. Ini kan ada yang nanya ya kenapa cuma mural itu ini yang diturunkan, yang disampingnya enggak.
Ya, kalau saya jadi seorang aparat keamanan, saya akan bilang ya hak saya. Saya memutuskan yang ini tetap ada, yang ini saya hilangkan, ya. Tapi kan dengan alasan-alasan yang kuat pasti. Alasan yang kuat paling gampang adalah tidak ada izin. Itu paling gampang, basic yang dari semua itu. Kedua adalah ingat, dalam kebebasan berekspresi tidak semua hal yang menyangkut tidak semua ekspresi bisa dibebaskan, ya. Itu selalu ada pasal pengecualian. Kalau kita kembali ke UUD 45 itu 28J kalau nggak salah ya. Itu bilang bahwa bisa itu dilarang kalau itu misalnya mengganggu ketertiban. Misal ada kalimat begitu. Jadi sekarang betul-betul tergantung interpretasi subjektif si orang yang menghilangkan itu, yang menurunkan mural. Mas Adi, ada orang yang mural di lokasi yang sama mungkin di tingkat kabupaten maupun kecamatan itu tidak dihapus. Padahal dalam bentuk seni lukis juga. Nah yang saja. ini yang gambarnya dikatakan mirip sama presiden jelas-jelas tampak banget dihapus gitu Bang. Iya, hak dia kan. Saya ingin menghilangkan yang ini karena menurut saya ini mengganggu. Bukankah itu kemudian dinilai sebagai tindakan yang semena-mena jika memang Enggak tidak ada dong. alasannya? Karena itu melanggar hukum. Jadi memang alasannya melanggar hukum, sangat real. Dia melanggar hukum yaitu tidak punya izin. Maka kalau itu saja yang paling basic sudah tidak dipenuhi, nggak boleh orang protes. Sebentar, posisinya melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum? Mas Ya, Adi Armando? hukumnya bilang kalau melanggar ketertiban umum bisa, boleh. Tapi bahkan itu pun, bahkan tanpa mengaitkannya dengan ketertiban, tanpa izin itu udah nggak boleh. Bukannya udah nggak boleh, dia bisa masuk dalam wilayah yang di mana si aparat keamanan bisa mengintervensi, melakukan sesuatu, misalnya menghapusnya. Jadi nggak ada yang salah dengan si aparat. Aparat sama sekali bersih dari kesalahan di situ. Bagaimana dengan pernyataan dari pihak aparat menyatakan bahwa dikarenakan hal itu merupakan lambang negara Presiden Joko Widodo? Iya, menurut saya nggak perlu juga, ngapain juga aparat keamanan lari-lari ke lambang negara. Udah jelas presiden bukan lambang negara. Kenapa juga harus dikemukakan? Tapi kalau ditanya itu boleh nggak si aparat keamanan itu menghilangkan, menghapusnya ya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang anti demokrasi lah di sana. Saya harus ingatkan ya, penghinaan terhadap Jokowi itu udah berlangsung berulang-ulang. Yang terbaru ini adalah yang soal Baduy dan Badut ya, yang wartawan dari Tirto ID yang menggambarkan bahwa sebetulnya seolah-olah mengatakan Jokowi itu badut ya, itu nggak diapa-apakan. Ketika ketua BEM UI bukan ketua BEM sih, BEM UI menggambarkan Jokowi sebagai the king of lip service, nggak ada tindakan hukum apa-apa terhadap dia. Itu hak dia, hak si BEM untuk melakukannya. Jadi kita harus ingat ya bahwa sebetulnya penghinaan terhadap Jokowi itu sudah berulang kali dilakukan dan tidak ada intervensi hukum apapun. Tapi yang ini posisinya pelaku di Uber, pelaku diselidiki sampai merasa tertekan, Bang Adi Armando. Ya kalau saya nggak tahu itu dikejar atau apa, tapi kalau sampai, saya rasa kalau sampai ya bisa saja dengan alasan ya karena dia melanggar hukumnya yaitu menggambar di fasilitas yang bukan milik dia kan. Tapi saya penasaran juga menurut interpretasi subjektif dari seorang Ade Armando jika melihat mural tadi, mirip tidak sih? Ya mirip lah dan nggak penting, nggak apa-apa. Saya akan Mirip, mengatakan, Bang Roy. Tadi kan dikatakan 60 sekian persen, ya 60 sekian persen. Cuman poin saya adalah hina aja nggak apa-apa. Presiden Jokowi itu udah biasa dihina kok, dibikin Pinocchio. Nanti ditangkap lagi Bang kalau hina Enggak, aja Bang bahasanya Bang, siapa? diksinya. Kasih tunjuk orang yang menghina presiden dan ditangkap di Indonesia ini. Baik, sebelum ke Mas Roy Suryo, kita ke Prof. Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara. Prof. Yusril. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Yusril. Salam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Prof. Kita berkaca yang terbaru Prof. Mural bertuliskan ada gambar pula 404 not found yang diduga mirip gambar Presiden Joko Widodo. Anda melihatnya apakah tepat ketika dikaitkan dengan ini merupakan lambang negara, itu pernyataan dari Kasubag Humas Kepolisian setempat. Bagaimana Prof. Yusril memandangnya? Ya, kalau lambang negara semua sudah jelas ya. Kalau pasal 36A UUD 45 itu yang lambang negara itu Garuda Pancasila, yang ada perisai Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi presiden itu secara konstitusi ataupun secara hukum dia bukan lambang negara. Walaupun secara politis bisa orang memaknai seperti itu. Anda jadi presiden hati-hati jangan ngomong sembarangan dan Anda itu simbol negara. Tapi itu omongan secara politis dan sosiologis, tapi bukan omongan yang benar dilihat dari segi hukum dan konstitusi. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang mural, tentang sejarahnya, mungkin juga ada grafiti ya, yang dalam sejarah peradaban orang bisa menggambar, bisa juga menulis puisi yang panjang sekali
yang di dalamnya itu juga berisi sebuah kritik sosial atau kritik politik terhadap kekuasaan yang sedang ada di satu negara ya. Bahkan dalam sejarah Islam pun konon pada masa dinasti Abbasiyah berkuasa juga ada orang yang menulis puisi panjang sekali yang mengkritik dinasti Abbasiyah itu, namanya Yazid Al-Himyari ya, yang di dalam sejarah ya selalu ada seperti itu. Jadi menurut pikiran saya sih sebenarnya aparat di daerah ya yang diberikan kewenangan untuk mengambil satu tindakan hukum, penertiban dan lain-lain, baik itu polisi maupun Satpol PP, ya menegakkan hukum itu harus juga dengan hati-hati, dengan pertimbangan yang matang. Kalau menghapus mural yang mungkin dianggap itu sebagai satu vandalisme misalnya, itu memang kewenangannya dia. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya itu adalah kritik terhadap kekuasaan, kritik terhadap presiden, kalau hal seperti itu dihapus, apalagi yang di sebelahnya tidak diapa-apain, itu tentu akan menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat, kok seperti ada kekhawatiran, seperti kok ini penguasa ini paranoid sekali dengan kritik, dengan kecaman dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita harus hati-hati dalam menegakkan hukum, itu kan juga perlu ada kebijaksanaan. Oke, Prof. Sebaliknya Yusril, juga, kalau Anda melihatnya sebenarnya dengan dihapusnya kemudian mural yang sempat kita lihat tadi, sebenarnya aturannya bagaimana? Aturan yang jelasnya mengenai dengan mural, kebebasan berekspresi masyarakat, aturannya berada di Perdakah atau bagaimana? ya itu sih bisa perdata, bisa pidana juga. Ya, kalau misalnya orang perorangan dia merasa bahwa ada pencemaran nama baiknya, atau dia merasa dihina melalui tulisan itu, atau gambar-gambar yang dipertontonkan sehingga bisa dilihat oleh publik, ya dia bisa, kalau dia delik aduan, dia mesti ngadu kepada polisi. Kalau laporan biasa, ya dia mesti laporkan kepada polisi. Kalau dia merasa bahwa itu menimbulkan kerugian imaterial pada yang bersangkutan, silahkan dia melakukan gugatan perdata. Jadi kalau untuk presiden ini dulu memang ada pasal-pasal artikelannya, pasal-pasal penghinaan terhadap Ratu Belanda sebenarnya, tapi kemudian diterjemahkan jadi Presiden Republik Indonesia ketika KUHP itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lantas kemudian pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden itu oleh Mahkamah Konstitusi ya sudah dihapuskan ya tahun 2006, tahun 2007, dan ada dimasukkan lagi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal itu dalam draft KUHP, tapi draft KUHP-nya belum selesai. Jadi memang tidak ada norma hukumnya sekarang ini, dan karena ketidakadaan norma hukum itu bisa merepotkan juga, karena orang bisa membuat tafsiran-tafsiran sendiri. Jadi seperti Pak Ade Armando menafsirkannya dari ketertiban umum, memasang sesuatu perlu izin. Tapi kalau kita melihat dari segi ini adalah demokrasi, perspektif kebebasan mengungkapkan pikiran dan pendapat, ya harus kita hormati. Jadi jangan kita anggap wah ini harus izin. Lama-lama negara ini jadi negara izin begitu. Prof. Yusril, ini agar produk hukum juga jelas didengarkan oleh publik. Apakah memang payung hukumnya itu hanya bisa sanksi administrasi dengan tadi perda ketertiban umum, atau memang bisa berujung bui dipidanakan, Prof. Yusril, pelaku-pelaku mural ini? Kalau administratif sih tidak ada di sini ya. Administratif itu misalnya izin dicabut begitu ya. Itu administratif ya. Atau misalnya dia tidak diberi kesempatan tampil berdasarkan ketentuan yang berlaku, itu administratif. Tapi kalau ini sih misalnya aspeknya adalah aspek kalau ketertiban umum itu kewenangannya dari Satpol PP. Itu dasarnya cuma perda. Tapi kalau itu dianggap sebagai satu penghinaan, nah itu dia jadi pidana. Tapi kalau kepada presiden, seperti saya bilang tadi, sudah pasal-pasalnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu daripada nanti mentah di pengadilan, ya pasti akan jadi kasus yang ramai ya kalau dituduhin menghina presiden terus dibela oleh banyak sekali lawyers, bisa mentah juga di pengadilan. Karena itu menurut saya yang paling tepat adalah aparat penegak hukum itu bijak, jangan mencari-cari kesalahan, apalagi menafsirkan yang dengan tidak tepat, mengatakan presiden simbol negara. Jadi yang kemarin ini salah atau tidak, Prof? Apa namanya? Jadi penghapusan kemarin ini salah atau tidak secara hukum? Menurut saya sih nggak perlu dihapus, biarin aja.
Ya, presidennya sendiri juga tidak merasa apa-apa, seperti yang tadi Pak Ade Armando katakan, presidennya juga sudah biasa dikritik dan tidak ada reaksi apa-apa pada beliau. Tapi tadi Prof. Jadi Yusril menurut saya, mengatakan, harus hati-hati. Prof. Yusril tadi mengatakan kami sempat simak kabarnya penguasanya apakah memang paranoid di era sekarang. Ini kan jangan juga jadi asumsi liar Prof. Yusril di tengah publik. Iya, ya artinya itu kan ada ketakutan yang berlebihan atau merasa sangat terancam. Kalau dikatakan bahwa dibuat gambar seperti itu, entah mirip entah tidak, ya, terus 404 ya, not found begitu, lantas itu harus dihapus ya. Apa kekhawatirannya? Apa presiden merasa khawatir dengan hal seperti itu? Mestinya kan tidak. Apalagi kata-kata Tuhan aku lapar. Ya apa salahnya orang berbicara seperti itu? Atau juga tadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita disuruh sehat di negara yang sedang sakit. Ya, biasa saja, ya. Biasa saja orang bicara begitu tuh, ya hak dia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Kenapa mesti dilarang orang bicara seperti itu? Oke, baik. Nah, ini ada juga pertanyaan dari pemirsa kita yang kemudian masuk melalui Twitter @catatan_demokrasi untuk Prof. Yusril. Ada pertanyaan di sini dari @pandia_rs2, Prof. Sering terjadi paradoks antara kebebasan dan hukum, di mana kebebasan ini bisa terrealisasi pada hukum yang rasional. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengukur hukum di Indonesia ini masih rasional atau tidak? Tolong dijawab, Prof. Yusril. Ya, dengan dihapuskannya pasal-pasal hazard artikeln, sebenarnya penghinaan terhadap presiden itu menjadi rasional. Ya, orang mengkritik ya biasa aja, dan itu tidak harus dianggap sebagai satu penghinaan. Dan kecuali misalnya tadi itu mungkin ada gambar babi misalnya, terus presidennya digambar mukanya jadi babi, itu bisa jadi penghinaan menurut budaya masyarakat Indonesia. Tapi di Jepang mungkin tidak. Di Jepang orang dikatain anjing mungkin tidak merasa tersinggung. Bahkan dulu Perdana Menteri Jepang dikonteskan wajahnya dengan anjing. Tapi di sini anjing dan babi bisa menjadi sangat sensitif karena masyarakatnya mayoritas Muslim. Jadi menurut pendapat saya hal-hal seperti itu sebenarnya tidak usah dibiarkan berlarut-larut. Ya, kalau ada kebebasan untuk menyatakan satu pendapat, ya kita hormati pendapat itu, dan aparat penegak hukum sebelum mengambil satu tindakan dia harus mengkaji betul-betul hal itu, jangan sampai dia dibumerang. Kalau memang ini bagian daripada kebebasan saya menyatakan pendapat, tidak ada unsur penghinaannya. Nah, kalau seperti itu terjadi, apalagi sampai dibawa ke pengadilan, misalnya didakwa ke pengadilan, dibela oleh sejumlah advokat, orang itu dibebaskan, kan aparat penegak hukum bisa kehilangan muka juga, dan imbas-imbasnya kena presiden juga. Jadi menurut saya sih jangan aparat penegak hukum bertindak berlebihan, apalagi presidennya misalnya tidak merasa tersinggung ataupun terhina dengan segala meme ataupun juga segala mural ataupun grafiti yang dibuat seperti itu. Baik, Prof. Yusril. Jadi memastikan agar objektif masyarakat tetap bisa mengkritik, salurannya bagaimana, Prof? Agar mereka juga tidak merasa dibungkam apa-apa nanti dikaitkan dengan produk hukum. Seperti apa, Prof? Tapi aturannya masih di koridor yang cukup baik. Iya, memang ada berbagai macam bentuk ya. Kalau orang menulis di media misalnya, bisa juga dianggap sebagai satu penghinaan, bisa dianggap sebagai satu penistaan, kan ada hak jawabnya. Jadi sebelum pasal-pasal KUHP diberlakukan lebih dulu undang-undang pers ya. Jadi kepada orang yang merasa terhina diberikan kesempatan untuk menggunakan hak jawabnya, dan pers juga harus memuat hak jawab itu secara adil dan proporsional. Jangan kadang-kadang ditulis jadi headline, ketika orang menjawab, jawabnya ditulis di surat pembaca, itu tidak fair juga. Jadi harus proporsional seperti itu. Kalau dia headline, jawabannya juga headline seperti itu. Nah, jadi oleh karena ini adalah ketentuan-ketentuan dan bidang-bidang yang khusus ya, untuk di pers ada undang-undang persnya, kalau menggunakan IT ada undang-undang IT-nya, maka ketentuan-ketentuan umum di dalam KUHP itu belakangan baru digunakan. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya pidana itu kan satu ultimum remedium. Ya. Jika upaya-upaya hukum lain itu sudah tidak efektif, barulah orang menggunakan pasal-pasal pemidanaan. Jadi jangan sedikit-dikit orang mau dipidanakan, dikit-dikit orang mau dihukum. Suka betul kita nih ngukumin orang ya. Udah penuh penjara, lagi COVID ini segala macam, kok masih juga mau masukin orang ke rumah tahanan dan ke penjara. Jadi menurut saya janganlah kita sedikit-sedikit itu gunakan hukum pidana. Coba diberi kesempatan, ditanya orang itu, Anda membuat grafiti atau membuat mural seperti ini, maksud Anda apa?
Nah, jadi kan secara subjektif dia juga harus menerangkan apa yang dia maksud. Ya. Walaupun ini secara metodologi ya, bagaimana jadi harmonistik ya, jadi bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Ya, tapi barangkali juga tafsiran dari orang yang membuat itu perlu kita dengar juga. Jangan kita pula yang menafsirkan menurut maunya kita. Jadi saya kira objektivitas dalam penegakan hukum sangat penting dan dengan demikian hukum itu menjadi rasional. Jadi beri kesempatan orang itu untuk mengungkapkan pendapatnya, apa yang dia maksud dengan grafiti atau dengan mural ini, ya, supaya tidak menimbulkan salah tafsir pada masyarakat luas. Dan kalau misalnya memang itu betul-betul di dalamnya itu ada satu penghinaan, ya barulah aparat penegak hukum itu mengambil satu langkah, ya tapi jangan pidana langkahnya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Yusril Iza Mahendra atas penjelasan komprehensifnya. Terima kasih waktunya pada malam ini. Terima kasih Prof. Selamat malam. Ya, sama-sama. Catatan Bang Ali Mukhtar Ngabalin sudah banyak, Maria. Sudah Kita baik. dengarkan Sudah sesaat itu. lagi Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tahan dulu, Bang. Hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Kita langsung ke Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Tadi Prof. Yusril sudah mengatakan kalau tidak merasa dan bukan dirinya, kenapa harus dihapus? Dan yang menghapus kok nggak total semuanya, satu dinding ini yang dihapus yang bagian mirip Presiden Joko Widodo, yang lain dibiarkan. Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam catatan demokrasi. Merdeka. Merdeka. Bang. Terima kasih. Sampai pemerintahan ini berakhir atau kalaulah sampai 2 tahun atau 3 tahun, kalian mau melakukan apa saja kepada seorang Joko Widodo, beliau fine-fine saja. Tidak ada masalah. Kan sudah berkali-kali juga beliau sampaikan ya. Dan ini saya kira Kang Mas ya pasti tahu bagaimana karakter orang Solo, bagaimana orang Jawa. Oke. Lamun siro sekti ojo mateni. Luar biasa. Artinya, Meskipun kau berkuasa tapi kau kuat, tapi jangan kau kalahkan, jangan kau hebat kau membunuh, tidak. Karakter orang seperti itu. Itu saya dengar begitu. Tapi ojo lamis. Ya, jadi karena itu maka saya bilang urusannya adalah urusan yang terkait dengan kan kita tahu semua nih, hari ini adalah masa di mana orang dalam situasi pandemi. Pandemi itu, COVID, saya merasakan yang paling terpenting orang kena COVID itu adalah bagaimana dia bersemangat dan jangan terlalu banyak pikiran. Siapa sih orang yang melihat mural itu, kemudian dia tidak terganggu? Pasti terganggu. Karena itu tidak usah bicarakan tentang Pak Jokowi. Mengapa, Bang? Tidak usah. Karena itulah orang mesti, makanya itu kenapa polisi, saya kan berbilang itu, di mana-mana saya bilang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas terpenting dari kepolisian negara itu adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di mana situasi kondisinya harus bagus. Supaya apa? Supaya pembangunan nasional itu berjalan. Coba lihat itu Undang-Undang Nomor 2. Karena itu ketika mereka tanya kepada saya, kenapa polisi melakukan itu? Saya bilang iya, polisi punya kewenangan. Polisi lembaga adalah institusi negara. Dia mesti bertanggung jawab terhadap situasi dan keamanan Republik ini. Kalau ada orang keberatan, kemudian ada orang ini dan melihat bagaimana. Kalau sekarang polisi mengejar siapa yang menggambar dan menulis. Kalau Anda menyebutkan gambar yang di sebelah, kenapa tidak dihapus? Apakah ada emosi gambar itu dipakai? Not found itu kan bicara tentang negeri mitos. Bicara tentang fiksi. Republik ini bukan republik mitos, Andro. Republik ini bukan republik fiksi, bukan. Republik Indonesia. Bagaimana mungkin sih ada sebuah catatan di data-data internet itu kemudian dicari Jokowi, tidak ditemukan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Di mana logikanya? Artinya pemerintah terganggu dengan mural itu? Saya sudah bilang dari awal Maria. Dari awal Maria bahwa tidak ada urusan dengan pemerintah. Kalian punya logika enggak? Urusannya ada di kecamatan, ada di dusun, kok atas perintah istana? Itu yang bikin saya punya kecenderungan keilmuan saya jadi tidak berfungsi. Tapi kan bukan wajah Presiden Joko Widodo, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Siapa yang bilang bahwa dia lihat mural itu dia bilang bukan Jokowi? Mas Roy Suryo jelas Nggak tadi. ada cerita. Orang boleh Software bicara ini. tentang teori ilmu, tetapi yang ada itu adalah mengganggu perasaan dan emosi. Itulah yang disebut dengan post-truth.
Yang diganggu adalah emosi dan perasaan. Yang terganggu siapa? Ya, bagaimana tidak masyarakat bisa seperti itu. Dan kemarin kan kita lihat bagaimana mereka datang ke polisi. Semua dia orang datang, 3 kelompok datang untuk mengajukan itu kepada polisi. Apa orang tidak terganggu? Apa masyarakat terganggu kemudian karena dia kemudian terganggu karena presidennya kemudian harus mengatakan bahwa oh ini ada yang dukung, ada yang bayar. Sementara kita lihat muralnya begitu panjang dan besar dengan berbagai macam. Tahan di situ dulu, cat Bang begitu. Sajidu ingin menanggapi, silakan. Itu dong logikanya. Terima kasih, selamat malam. Sambil menanggapi tadi, saya masih mengingat ini kemerdekaan ke-76, Ya. tujuan negara kita melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya ulangi, seluruh rakyat. Bukan rakyatnya pendukung kekuasaan saja, seluruh rakyat. Dan saya mengingatkan apa kata Pak Habibie, penjara hanya untuk kriminal, bukan untuk yang berbeda pendapat. Itu saya pikir yang kita harus pegang. Jadi seluruh rakyat, melindungi seluruh rakyat, bukan hanya kepada pendukung, dan penjara hanya untuk kriminal, bukan kepada berbeda pendapat. Ini saya pikir yang harus kita pegang. Saya mengikuti tadi, mural ini tadi Bung Ade Armando, Pak Ngabalin saya ikuti, Pak Presiden menyatakan dikritik apapun nggak ada masalah dan pemerintah juga tidak ada masalah. Artinya apabila ada aparat pemerintah yang melakukan tindakan berbeda dengan keinginan Presiden berarti anak buahnya yang salah dong. Logika sederhana. Oke Pak ya. Karena pemerintah nggak ada masalah, ngapain lu menghapus-hapus itu? Gua kan nggak ada masalah. Nah, jadi saya menunggu siapa tahu suatu saat Bung Ngabalin, Pak Darmandu, Pak Presiden, tegurlah Kapolri, jangan terlalu jauh bertindak karena kita tidak ada masalah. Itu saya pikir membuat kita damai bersatu semua. Jadi, tapi membiarkan terus-menerus tindakan aparat yang tidak sejalan dengan arahan Presiden itu sama dengan merestui. Atau ada 2 perintah. Ada perintah terbuka, ada perintah tertutup. Ya, ada perintah terbuka, ada tertutup. Karena saya berkali-kali mendengarkan Presiden, terima kasih kepada pengkritik saya. Tapi berkali-kali saya juga melihat perlakuan yang mengkritik oleh aparat berbeda dengan arahan Presiden. Bagi orang yang berpikir rasional, kemungkinan besar aparatnya bandel atau ada 2 arahan. Ya kan? Itu kan logika sederhana. Karena tidak ada juga yang ditegur. Tidak ada yang ditegur juga. Nah, atau aparatnya juga melihat kalau ini menjilatnya lidahnya agak panjang, maka pangkatnya lebih cepat naik. Bisa juga ya terjadi begitu. Saya tidak menuduh, jangan sampai Anda menyatakan lagi menuduh. Siapa tahu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ini kita harus hindari semua. Jadi saya berharap Bung Ade Armando, Pak Ngabalin mengingatkan bahwa seluruh orang yang dibawa Presiden itu sesuai dengan arahan Presiden. Kira-kira itu yang saya. Nah, tadi saya ingin menyatakan yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semuanya deh. Jangan menyatakan siapa yang salah, siapa yang tidak. Kan waktu pertama dikatakan, ditanya aparat, kalau saya salah tangkap menyatakan dia ini adalah karena Presiden adalah lambang negara. Setelah dijelaskan ahlinya menyatakan lagi dia adalah Panglima TNI dan Panglima Polisi, Panglima tertinggi. Nah, ini kan nggak ada kaitan sama sekali. Nah, tadi Bung Ade Armando menyatakan tidak ada izin. Oke, tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, maka seluruh mural itu harus dihapus bersamaan. Jadi mungkin juga harus dididik aparat ini. Janganlah hanya foto yang mirip Jokowi dihapus. Nanti kalian dimarah-marahin lagi. Jadi, nah agak susah sekali menjelaskan bahwa tidak ada keinginan aparat mendapat nama baik, tanda kutip, dari tindakan mereka. Itu agak susah menjelaskannya karena dia tidak menghapus yang lain kalau alasannya izin, ya kan Mbak? Nah, tapi kalau alasannya pasti, kenapa tidak dihapus? Karena ini mirip Presiden, walaupun dikatakan tidak mirip. Jadi saya ingin menyatakan bahwa tadi kalau kita menggunakan ketertiban
Mengganggu ketertiban umum. Ketertiban itu menjadi sangat subjektif. Karena siapa tahu ada juga yang suka happy dengan adanya mural-mural itu gitu. Jadi menaikkan imun mereka, asik nih ada mural-mural gitu. Jadi jangan kita menyatakan ketertiban itu adalah keinginan penguasa. Ketertiban adalah rasa hati kenyamanan seluruh masyarakat. Nah, itu kita tidak bisa menyatakan itu. Jadi saya 32 tahun di dalam, saya biasa saja sih kalau mendengarkan itu. Karena saya malah Bung Ngabalin dulu tuh saya menggaji khusus orang mengkritik saya tiap 2 jam hari Jumat. Dan saya menggaji. Kalau itu kan kerjaan saya. tadi kan bagaimana kemudian kebebasan berpendapat yang disalurkan melalui media mural di dinding. Tapi bagaimana menurut seorang Said Didu kebebasan berpendapat di media sosial? Kalau itu sih saya pikir tiap detik saya dimaki-maki kayak apa. Itu sudah Karena bahkan dari mural pun di media sosial juga ramai juga, Bang. jauh lebih rame. Tapi saya sekarang ya cuekin aja mereka. Jadi ya karena saya udah saya tiap detik ini pasti masih masuk nih. Pasti tadi saya nggak pakai masker, pasti langsung pakai tangan kiri aja karena saya kidal di mana ini, ternyata pakai tangan kiri. Ini semua sudah. Nah, jadi saya berharap bapak-bapak di dalam, saya sangat berharap mari kita menggunakan kata-kata yang santun dalam segala hal. Apalagi dalam kekuasaan. Karena sekali dalam kekuasaan itu kata-katanya tidak santun, maka rakyat santunnya 100 kali lebih tidak santun. Yakin saya itu. Jadi itu saya pikir yang perlu kita ini kan kebersamaan kita untuk ini. Bahwa ada kritik, bagi saya itu biasa-biasa saja, cuek-cuekin aja. Mas Adi cuekin aja Mas kalau ada kritik Mas di media sosial, jangan terlalu reaktif juga kalau ya. Maksud saya begini Pak, ya. kalau saya begini, saya biasa, Bung Ngabalin ini teman saya saling mengkritik. Tapi kan biasa saja karena orang begini, lawan berdebat adalah teman berpikir. Orang yang membunuh lawan berdebatnya sama dengan membunuh temannya dia berpikir. Dan orang yang membunuh temannya dia berpikir adalah membunuh dirinya sendiri. Itu harus kita pegang. Luar biasa. Kalau berbicara mengenai media sosial, kita juga perlu dengar juga respon dari Ade Armando. Pernah baperan nggak nih ketika dikritik kemudian diserang secara personal? Sesaat lagi, bahkan Mas Adi juga disudutkan ya, dibilang buzzer lagi Mas Ade Armando. Ini perlu dijawab Mas Ade Armando ya. Tapi nanti, usai jeda saat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita langsung ke Bang Ade Armando tadi menanggapi ujar Bang Said Didu ya, kalau dikritik di media sosial juga ditampung saja Bang, jangan terlalu reaktif, bahkan Anda juga pernah dituduh buzzer lagi Bang Ade Armando. Udahlah, kalau saya sih nasibnya udahlah. Kayaknya pasrah banget. Udah pasrah. Karena gini, pertama-tama saya harus nyatakan, saya itu sangat menghargai kebebasan berekspresi dan itu harus kita junjung kita perjuangan bersama, itu satu ya. Karena itu buat saya sih nggak ada masalah, mau mural kayak mau apa kayak buat saya ya. Kedua adalah, tapi pada saat yang sama saya adalah orang yang patuh pada hukum. Kalau hukumnya bilang bahwa Anda nggak boleh mencoret-coret fasilitas publik, ya nggak boleh. Dan kalau polisi sampai melakukan menghapusnya, ya itu hak polisi, apalagi Satpol PP. Nggak usah diinterpretasikan, oh dia itu terlalu berlebihan. Ya itu hak bukan, bahkan kewajiban kata Pak Mohtar Ali Ngabalin tadi. Jadi kalau akun Twitter Anda not found nggak masalah ya Bang Ade Armando ya? Saya kan mati, Twitter saya mati, video saya itu dimanipulasi seolah-olah saya bilang Jokowi dungu. Ya udahlah. Hal biasa. Ya, bukan hal yang biasa, tapi saya jawab dengan video lagi dan ternyata orang lebih percaya saya daripada si dungu yang membuat video itu. Tapi kedua, yang saya mau bilang begini, si bapak pembuat mural ini barangkali memang datang dari bukan generasi 4.0. Kenapa? Kalau dia mau menghina Jokowi, kenapa harus bikin mural di dinding situ itu ya? Ongkos banyak, akhirnya dikejar-kejar dan segala. Bikin di YouTube dong, bikin di Instagram dong, ya. Bikin di Twitter, boleh itu. Anda maki-maki aja Jokowi setiap hari, saya baca kok Jokowi dimaki-maki ya. Jadi orang ini barangkali karena dia tidak datang dari generasi terkini, bukan orang milenial. Jadi bikinnya yang kalau mau cari tempat. Milenial loh Bang orangnya Bang. Oh ya sayang sekali, dia harusnya belajar hukum bahwa dia tidak boleh mencoret-coret begitu saja. Ya. Dia bikin aja di daerah lain, nggak tahu di mana, yang boleh dia bikin itu di rumahnya kali. Bikin di rumahnya. Enggak, arti 404 not found menurut Bang Ade apa? Nggak penting. Lah ya udah kalau nggak penting kenapa dihapus? Itu hak polisi.
Bukan saya yang menghapus. Iya. Si Satpol PP bilang, bang nih orang, hak dia dong untuk mengatakan begitu. Dia itu diwajibkan tapi tadi menjaga ketertiban. Begitu dia bilang, wah ini bahaya nih. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Betul. Masa Catat itu sekarang Pak Said Didu sama Pak Roy Betul. Suryo. Masa Catat polisi supaya jadi- mengerti. Masa polisi jadi salah? Polisi nggak salah dong. Nggak Dia salah, sudah cuman kan- menjalankan kewajiban dia. Ya, Anda boleh nggak setuju nih? Harus realistis juga kan. Kalau apa-apa kemudian pakai diskresi, itu kan juga Enggak, dia cuman menghapus. Itu Menghapus itu sebuah kan gambar. Kasihan nanti Iya, slogan polisi dari itu kepolisian. punya kepentingan terhadap ketertiban dan keamanan wilayah, Kenapa tidak lingkungan. persuasif saja? Kalau polisi melakukan itu bukan berarti polisi mau mencari muka dan jilatannya panjang. Ya. Pak Said Didu, Anda melakukan satu pernyataan yang menurut saya tidak pantas. Karena kalau ketika Anda menyatakan, meskipun itu dugaan, tapi please, ruang publik itu tidak bagus kalau Anda menyebutkan polisi itu jangan sampai pandai menjilat dengan lidah yang panjang. Itu tidak baik menurut saya. Apalagi Karena polisi punya kepentingan adalah menjaga ketertiban dan keamanan di situ, polsek dan lain-lain sebagainya. Gitu loh. Saya Pak Ngabalin, tapi saya kan bukan kelas kambing kan. ini penting ini. Apapun alasannya, saya mau bilang, kan saya sudah bilang, saya sudah tulis, saya ini sudah penting bikin. nih. Kelas Saya kambing sudah itu bilang penting, bahwa Bang Ngabalin. ini Banyak yang tanya. manusia warga negara kelas kambing. Iya. Tahu nggak kelas kambing? Zaman dahulu kala itu bioskop itu cuma 1 biji di Ya, Jakarta. tapi- Dia duduk di kelas paling depan, kelas kambing namanya. Pak- Melihat satu masalah hanya dari sudut kiri kanan. Pak, no, no, Warga no, no. negaranya kayak begitu. Pak Ngabalin, Gitu loh. Pak Ngabalin, saya Bukan itu. ada mural tanda kutip. Mural yang saya suka di Pak Ngabalin pakai sorban. Kadang-kadang songkok bone di dalamnya. Oh ini Songkobone. Ini Songkok bone di dalamnya. Ini Songkobone. Saya sih berharap karena sering kata-kata ini junior saya. Kata-kata itu terlalu keluar, apalagi kan Pak Ngabalin di istana. Siapa tahu dianggap di istana seperti itu. Jadi kata-kata Enggak apa-apa, enggak kelas apa-apa. kambing, Semua terus resiko saya sudah siap itu Pak kelas Said Didu. kambing, terus Saya sudah menyatakan siap dengan segala resiko yang terjadi pada diri saya. otak sungsang, Ya. kan? Ini negara, bukan. Kepentingan negara dan jangan Anda lupa bahwa pemerintah itu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas negara. Saya Dan katakan, polisi itu adalah institusi negara. dan saya katakan, Tidak mungkin polisi melakukan sesuatu itu kemudian menunggu perintah. Nggak ada begitu. Kita dengar Tidak dulu, baik. Bang begitu, Said. Pak Saya Said Didu. katakan. Tidak boleh begitu. Itu yang saya mau bilang. Saya harus membantah, Pak- saya harus menimpa. Pak- Karena Pak pernyataan Ngabalin, Anda itu Pak menyesatkan Ngabalin. dan sungguh sangat Pak menyesatkan. Ngabalin, saya sangat menyesal bahwa seakan-akan yang bisa menimpa seluruh rakyat adalah orang di istana seperti Pak Ngabalin. Bukan. Pernyataan Itu, Pak Said Didu itu. yang harus ditutupi. Enggak, saya harus juga- ditimpa. Saya juga harus Karena Pak. pernyataan Dengarkan dulu itu pernyataan kalau dari Bang tidak Said segera Didu, dibantah, Anda punya pernyataan menyesatkan rakyat Indonesia. Sudah sebagai beribu- orang yang 30 tahun ada di pemerintahan Sudah- dan sekarang keluar. Sudah beribu Itu menurut kali. saya tidak benar. Sudah Itu loh, beri- Kang Mas. Siap, Sebentar, gini. 1000 kali saya sudah mendengarkan kata Pak Ngabalin Sejuta menyesatkan. kali, sejuta kali. Ya, Anda salah. sejuta kali. 1000 bukan 1000 kali. Selalu- Sejuta kali. Ya, selalu kali. Selalu berkata-kata orang lain itu menyesatkan, hanya dia yang benar. Bukan, bukan. Nah, itu. Sekarang itu. ini tempatnya untuk Iya, Bapak iya, iya. membantah semua pernyataan Betul. saya. Begini, Iya saya dong. bantah pernyataan Anda. Saya bantah pernyataan Anda. Supaya berguru kepada Iya, iya. tuan gurunya. Bergiliran, Semua Bang. orang dibilang Kita berikan dungu. porsi Kita yang dengarkan Semua dulu. orang dibilang dungu. Kita Bang berikan Ngabalin porsi yang sebentar sama. Bang. Bang Said dilanjutkan. Dilanjutkan Bang. Pernyataan yang mana? Ini Bang Said. momentumnya. Pernyataan Ini apa? waktunya. Pernyataan Silakan, apa? Pak Said Didu. Pernyataan apa yang saya Silakan. harus bantah? Pernyataan apa? Nggak ngomong. Enggak, Apa yang pernyataan saya apa? lakukan? Coba. Saya mau bilang bahwa orang yang melakukan itu adalah warga negara kelas kambing. Saya tidak pernah tutup-tutup. Tidak Oke. pelur itu pernyataan Oke. saya. Oke. Dan saya siap berhadapan dengan siapa saja. Bukan. Karena Oke. negara ini harus aman, Pak. Sorry. Saya sudah siap ambil resiko itu. Oke. Negara harus aman, situasi keamanan. Ketertiban adalah tanggung jawab polisi. Bagaimana mungkin semua tindakan polisi kemudian Anda menuduh bahwa untuk menjilat kepada penguasa, kepada presiden? Jangan begitu dong. Pernyataan yang itu ya Bang ya harus ditanggapi dulu Bang Said. Saya Silakan, saya Bang Said. menyatakan siapa tahu ada yang berpendapat seperti itu. Kita dengarkan Tidak dulu, boleh Bang lah pandai Ngabalin. bersilat tidak Kita begitu. berikan porsi yang Tidak sama. baik Pak Said Didu. Ditahan dulu, Kita kita orang dengarkan. dewasa Pak. Bang Saya Said tidak Didu. setuju. Didengarkan Saya tidak terlebih setuju. dahulu Bang. Nanti kalau Anda ingin silakan Bang Said Silakan Didu. Bang Said Didu. Masih mau memaki? Lanjutkan saja Bang.
Jadi saya katakan hentikan cara-cara itu. Jangan sampai ada aparat yang bertindak dan dibiarkan. Dan seakan-akan dengan melakukan tindakan yang berbeda dengan Bapak Presiden. Mengharapkan sesuatu. Itu harus dihentikan. Pak Said Didu. Saya kasih tahu Bapak. Dengar Pak. Tidak berdebat Dengar Pak. lagi. Saya Dengar Pak. ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat 2. Ya. Menempel, meletakkan gambar seperti itu. Ada aturannya Pak. Ya. Kebebasan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 menjelaskan seluruh kebebasan itu diatur dalam Undang-Undang dalam keterbatasannya. Itu yang saya mau bilang kepada Bapak. Tapi Satu kalau masukan saya, Bang Abalin, ya, ketika tadi Bapak mengatakan bahwa itu gambar itu semua orang menyatakan persepsi itu sama atau mirip. Jangan begitu. Asumsi tidak bisa dipakai. Saya berbicara dengan data, dengan fakta, dengan ilmiah, dengan scientific. Jadi Pak, jangan pakai asumsi. Bapak ingat baik-baik ya. Iya. Tidak semua rakyat Indonesia itu pintar seperti Kang Mas, seperti Dr. Said Didu, seperti Dr. Ade Justru Armando, itulah seperti saya. kita yang Makanya yang saya wajib bilang, untuk menyampaikan kalau kepada polisi masyarakat. mengambil tindakan untuk menghapus Ya. mural itu adalah perintah undang-undang untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di situ. Polsek loh. Masa urusan polsek atas perintah istana Pak Said Didu? Di mana logika Anda itu? Siapa yang katakan perintah istana? Siapa Bang Abalin? Seluruh Republik melihat itu. Saya tidak Hampir pernah. semua media. Ya. Iya, tapi- Nah, saya harus bilang supaya di ruangan ini, Ya udahlah. ruangan ini harus juga kita jelaskan. Mari kita dengarkan. Masa sih orang Maha menghapus benar. mural? Masa sih orang menghapus mural Tapi atas bukan perintah Bang Said istana? itu katanya Bang Abalin tadi, Bang. Janganlah merasa paling benar dan Saya tidak merasa paling enggak, benar. tidak ada yang Saya menyatakan. tugas saya melakukan diseminasi terhadap semua informasi miring terhadap penyelenggara negara. Oke. Saya Juga. boleh Intinya kita di sini, Mas Ade Armando, Pak Ngabalin, Pak Saididu dan kita, itu yang kita mencoba, dan saya juga. Yang itu kita mencoba yang sudah membaca dulu misalnya undang-undang. Kalau ada pernyataan yang salah atau ada sikap yang misalnya aparat sejak awal mengatakan itu lambang negara, ternyata kan salah, ya kan. Kemudian yang kedua dikatakan itu pemimpinan tertinggi, ternyata kan salah. Kita yang harus memberitahu mereka supaya mereka tidak salah. Kita lindungi Pak Jokowi, jangan sampai Pak Jokowi justru dibuat malu oleh aparatnya. Itu poinnya. Kalau buat saya kan sederhana, kan ada pertanyaan tentang apa niat si Satpol PP lah ya, Oke. menurunkan itu. Ya kita empati lah sama Satpol PP. Daripada dia kemudian disalahkan, Dia langkah pertama yang dia lihat adalah daripada ini jadi masalah. Tapi dia punya hak nggak? Punya masalahnya. Dia punya hak sepenuhnya. Jadi kita juga nggak boleh terlalu sombong kali ya. Kita elit ini menganggap bahwa kalian tuh tidak pakai otak ketika menurunkan itu. Enggak, dia pakai perasaan, dia pakai otak. Dia melakukannya dan dia tidak melanggar hukum. Yang melanggar hukum yang buat mural itu. Kita harus jelas dulu nih objektif. Siapa yang salah, siapa yang benar. Pertanyaannya kenapa baru sekarang Pak Ade Armando? Saya lihat di salah satu TV ya, tapi bukan TV One, dan saya rekam TV itu TV yang sering menyiarkan kebaikan oleh pemerintah. Di kata reporternya mewawancarai oleh masyarakat, katanya mural itu sudah 8 bulan. Ya. Nah kok baru sekarang Terlepas gitu loh. dari 7 hari yang lalu atau 8 bulan, Iya. tapi ada alasan dia tuh berbasis hukum. Betul. Langkahnya saya tidak ingin menyalahkan polisi. Nah sekarang itu Setuju. satu ya. Tapi kedua isunya adalah betul kebebasan berekspresi. Pak Jokowi berulang kali mengatakan mari kita hargai kebebasan Iya, berekspresi. bagus, Pak Jokowi bagus. Karena itu, Bagus. karena itu saya ingin katakan wahai teman-teman yang ingin mengkritik Jokowi, menghina Jokowi, gunakan media sosial. Ya, karena yang terjadi nanti adalah kayak kasus yang tadi saya katakan ya, yang orang yang mengatakan bahwa Jokowi itu badut bukan baduy dan mengatakan bahwa oh ini tinggal bawa madu terus jualan di lapak di perempatan jalan. Apa yang terjadi? Yang marah tuh masyarakat, netizen. Netizen yang menyerang dan mengatakan kamu itu menghina baduy, ya. Jadi bukan Presiden Jokowi, bukan negaranya. Oke. Tapi Saya- masyarakat. saya- Saya sendiri mengalami hal yang serupa Pak Said Didu. Begitu saya mengkritik, waktu itu kita dijelaskan oleh Mas Ray Suryo, kenapa saya akhirnya Twitter saya disuspend. Saya marah nggak? Saya protes nggak berteriak kemana-mana, terjadi pembungkaman kebebasan berekspresi. Tidak. Nah, berbicara Karena mengenai kritik. Saya Bang Ade. ingin mengulangi. Dengan urut.
Pak Ngabalin, saya benar. Presiden menyatakan silahkan kritik saya. Itu titik awalnya. Bahkan berterima kasih. Berterima kasih kepada pengkritik. Kritik bukan fitnah ya. Ya, Bukan nyinyir. Betul. ya. Nah, sekarang kalau ada orang mengkritik dan dimarahi oleh siapapun, Ya. itu berarti kan melawan arahnya presiden dong. Ya. Arahan presiden dong. Enggak Ya, dong. gitu. Enggak dong, Ya, Pak Gimana Said. kerangka berpikirnya Bukan, Bapak Kan itu? begini, saya Di ini mana adalah apa kerangka berpikir Gini, Bapak pakai Sa- apa itu? Pak Ali Ngabalin begini ya Pak Said. Pak Presiden bilang silakan kritik saya. Ya. Saya pendukung Pak Jokowi. Saya boleh nggak marah sama orang yang mengkritik Pak Jokowi? Dalam kebebasan berekspresi, saya berhak untuk marah pada orang itu. Ini yang terjadi saya dengan BEM UI. Ketika BEM UI bilang Jokowi sebagai the king of lip Oke. service, Enggak, saya bilang Oke. bahwa kalau begitu BEM UI dungu. Oke. Maka pertarungannya adalah kebebasan berekspresinya. Saya bebas mengkritik BEM, BEM bebas mengkritik saya, dan BEM bebas mengkritik Pak Jokowi. Semua terjamin kebebasannya. Itulah Oke. demokrasi. Tanda tanya begini, itu kalau level playing field nggak apa-apa. Ya. Jadi antar pendukung dan pendukung saling serang nggak masalah. Masalahnya adalah yang satu kemudian aparat yang maju. Enggak. Ya, Siapa yang aparat? poinnya. Kan kalau Satpol mural, PP, kalau yang kan mural saya aparat. bilang bukan kebebasan berekspresinya, dia Iya. mengganggu ketertiban umum. Iya. Kalau Itu gitu hak dia. sama tadi semua harus dihapus mural-mural Ya, itu. Persoalannya Sekarang ini persoalannya saya bukan mau pakai bilang satu ukuran hal, Bapak Pak- punya ukuran. Pak Muhtar Nah, Ali itu. Ngabalin, Tidak perlu sebentar. Bapak pakai Saya ukuran mau- Bapak. Saya mau kasih saran. Ukurannya Saran ukurannya ilmiah ini Pak. Saran Dengar, Ngabalin. saya- dengar. Dengar Bukan Pak Roy perasaan. Surya. Bukan Pak Roy Surya. perasaan. Enggak hanya Ini dua gambar yang ukurannya. dua gambar. Gambar yang satu ini mengganggu suasana emosi dan perasaan orang. Ya. Yang satu dianggap fine-fine saja. Oke. Pertanyaan saya satu, punya hak nggak Satpol PP menghapus itu? Punya. Ya selesai. Punya. Selesai. Selesai. Jadi kalau Fine. berbicara mengenai kritik, Tapi kan juga harus ada aturan. Seperti kata Prof Yusril tadi clear kan. Misalnya kata-kata kita diminta Bapak-bapak, sehat untuk yang sakit. Nah, gitu. nih Bapak-Bapak Oke. semuanya ini Ya. ada artikel pada tahun 2013, 29 November 2013. Ya. Pak Jokowi sempat menyampaikan mural tidak langgar perda tribun. Tribun. Pada Muralnya saat tidak melanggar. Lah, Gambar Ya, ini tidak melanggar. Gubernur Gambar ini Mural tidak yang- melanggar. Tidak salah pernyataan ini. Gambar ini tidak salah. Yang Yang salah salah yang itu mana? Anda menyebutkan ada wajah Presiden Joko Widodo dan not found. Siapa yang Tempat-tempat. memastikan itu wajah Pak Brother, Jokowi? brother, Iya. udahlah. Ilmiah Tidak bisa ini. kita bersilat lidah dengan Ini berpandai-pandai. Ilmiahnya Nggak ada ilmiah apa? apa yang dipakai? Ilmiah. Ilmiah apa? Bapak, Roy Surya, 50%. Roy Suryo, ilmiah apa yang dipakai? Mas Roy Suryo, Bang Itu Ali yang Mukhtar masalahnya. Ngabalin. Kita akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, sedari tadi kita sudah dengarkan bagaimana argumen dari sejumlah narasumber di sini mengenai mural yang sempat viral itu. Tapi bagaimana pendapat warga? Kita akan hadirkan untuk Anda berikut ini. Kalau menurut saya sih itu inilah mengganggu kebebasan berekspresi kita ya, kan itu kan seni juga. Kalau di rezim sekarang menurut saya itu tuh susah ya kalau misalkan kita untuk menyampaikan ekspresi gitu. Misalkan kayak di media sosial kita mengkritik sedikit aja itu tuh udah langsung dilaporin. Menurut saya penghapusan mural itu agak berlebihan ya. Soalnya kan itu bentuk kebebasan berekspresi juga dan diatur juga oleh undang-undang sebagai bentuk demokrasi juga gitu. Saat ini emang situasi saat ini malah kondisi kebebasan berekspresi kita itu, berdemokrasi kita itu malah. Kedua orang ini mengatakan tidak setuju kalau mural dihapus. Kita sekarang sudah kehadiran juga Kiai Holil Nafis, Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Kita persilakan untuk langsung bertanya kepada Saya Kiai mau tanya ini ya, ini pertama begini Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kami bahas tentang mural 404 not found. Kalau mungkin dia orang keberatan tidak dihapus, tapi saya mau tanya bagaimana pandangan Islam itu, ini kan foto wajah kepala negara ini Pak, Presiden ini kesian. Kemudian dibikin itu Siapa yang ditutup. memastikan? Ya, gambar
Jokowi, mirip Jokowi. Semua orang tahu itu Jokowi. Kemudian ditulis di Semua situ orang tahu nggak? ya Salah 404. 404 itu adalah ruang tempat penyimpanan data yang kalau tidak ditemukan di Google, di searching tidak ada, Bukan, maka salah. secara manual, Ini secara salah ini. manual, Sejarah komputernya secara salah, Bang. manual Boleh langsung itu to the bisa point, Bang, ke itu. pertanyaannya, Bang? Yang saya mau tanya, apakah ini masuk dalam kategori fitnah atau mencederai kepala negara? Bagaimana sih hukum Islam Oke, melihat masalah ini? baik. Itu aja Pak maksud Kiai. saya, Kiai. Mohon maaf, ampun. Pertanyaan yang warahmatullahi berat wabarakatuh. sekali ini. Jadi harus ada tasawurul masalah. Jadi memahami masalah secara utuh ya. Kalau kita melihat dari gambar yang saya lihat, maka memastikan sesuatu berdasarkan sebuah aturan yang sudah disepakati oleh kita. Kalau hanya persepsi dari masing-masing sangat relatif. Betul. Oleh karena Kuncinya itu di dalam pengadilan ada hak untuk menuntut, ada hak untuk membela demi untuk mencapai sebuah kebenaran. Namun demikian, rasa masyarakat itu bisa dikodifikasi dalam bentuk hukum di dalam Islam itu. Tetapi kalau kita melihat kalau itu dianggap sebuah penghinaan, pasti Islam melarang penghinaan. Itu jelas gitu loh. Tetapi memastikan apakah penghinaan atau tidak, disitulah jalur hukum yang bisa memastikan. Tadi Bang Roy Suryo mengatakan, kalau itu dianggap wajahnya Pak Jokowi, apakah benar wajahnya? Atau dikatakan mirip, itu ada proses kan? Jadi pengadilan itu sangat panjang kalau kita ingin menentukan sebuah hukum. Tapi kalau saya boleh ilustrasi sedikit untuk mencapai sebuah kebenaran, di dalam kerangka mencari kebenaran kan ada orang menggunakan pakai berpikir logis, akal, teoritis. Ada yang berdasarkan empiris, karena pengalaman. Tapi kalau persepsi jelas tidak bisa menjadi sebuah landasan. Kalau mengutip dari Al-Ghazali itu ada 3 model untuk mencapai sebuah kebenaran. Khobar, ada yang sifatnya itu adalah wahmi, ada yang sifatnya hissi. Kalau Ibnu Taimiyah menyebutnya ada disebut khobar dan disebut dengan sebuah indera dan akal. Jadi kalau kita ingin mencapai kebenaran, apakah dari wahyu? Kalau enggak disebut dengan intuisi ya. Ada orang menyebut intuisi, tetapi dalam ajaran Islam disebut dengan wahyu. Yang bisa dipastikan kebenarannya kalau dalam Islam, dalam keyakinan kami. Tapi untuk mencapai sebuah kebenaran, ya ayatnya benar, tapi pemahamannya belum benar. Di situ letak akuli. Ada akal untuk mencapai sebuah kebenaran. Tapi dari proses kebenaran itu ada yang namanya hati yang bisa menyampaikan. Itu yang bisa untuk menuntunnya. Oleh karena itu kalau kita mempersepsikan masing-masing, ya sebagaimana persepsi pada malam hari ini, bagi yang kontra, apapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah salah. Tapi begitu juga bagi pendukung pemerintah, siapapun yang mengkritik, dia adalah ancaman bagi kita. Tapi ada pihak ketiga, adalah kita menjadi teman. Kalau memang itu benar, kita dukung. Kalau kita salah, ya kita luruskan. Dan itu adalah pihak yang ketiga seringkali, wasatiyah ini diseret. Kata orang kanan dia di kiri, kata orang kiri dia di kanan. Sebenarnya persepsi itulah harus kita perdebatkan. Dan perdebatan malam ini adalah untuk mencapai sebuah kebenaran. Bagi orang yang bijak, kritik itu adalah cermin yang sebenarnya. Tapi bagi orang yang tak punya hati yang lurus, maka kritik itu adalah pedang yang dihunuskan kepada kita. Terima kasih banyak Kiai Haji Holil Nafis sudah di Catatan Demokrasi, Bang Said Didu, Mas Roy Suryo, Bang Abalin dan juga Mas Ade Armando. Terima kasih sudah hadir. Iya. Ini akhir dari Catatan Demokrasi kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam. Merdeka, sampai jumpa. Sampai jumpa. Merdeka.